Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama dan yang paling utama puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab asy-syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Yeah.
الرحيم Bapak-bapak jamaah sholat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Masih halaman pertama, baris ke-7 dari bawah. Baris ke-7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tuntutlah ilmu walaupun jauhnya di negeri Cina. Jadi saking pentingnya menuntut ilmu, walaupun adanya di negeri Cina, kita wajib menuntut ilmu, hadirin sekalian. Jadi misalkan di Jakarta ini nggak ada ulama, adanya di Cina, misalkan ini adanya di Cina, berarti kita harus menuntut ilmu ke negeri Cina dan mengarungi lautan, hadirin sekalian, kemudian mengeluarkan biaya untuk sampai ke negeri Cina. Berarti kalau jauh saja harus ditempuh, berarti kalau dekat lebih wajib lagi menuntut ilmu, hadirin sekalian. Wasinu iklimun ba'idun min ab'adil mawadi'i. Cina adalah negeri yang jauh di antara negeri-negeri yang jauh lainnya. Qalilun minan nasil ladzi yasilu ilaiha li bu'dihi. Sedikit sekali manusia yang sampai ke sana karena jauhnya. Ini tentu zaman dulu, hadirin sekalian. Jadi di negeri Arab orang jarang sampai ke Cina karena jauhnya, hadirin sekalian. Fa idza wajaba 'alal muslimi ayyatlubal ilma. Jika bagi seorang muslim diwajibkan menuntut ilmu, wa in kana fi hadzal mahallil ba'idi, walaupun di tempat yang sangat jauh ini, fa kaifa la yajibu alaihi idza kana bainal ulama. Jadi bagaimana jika dia hidup di tengah-tengah para ulama? Jadi kalau wajibnya walaupun jauh hukumnya wajib, hadirin sekalian, untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hukumnya jika orang tersebut hidup di tengah para ulama yang di sana sini ada pengajian, hadirin sekalian? Tentu hukumnya lebih wajib lagi, hadirin sekalian, kalau yang jauh saja harus ditempuh, hadirin sekalian. Jikalau di Indonesia nggak ada ulama, di Jakarta nggak ada ulama, adanya di tempat yang jauh, maka kata Rasul yang jauh itulah harus ditempuh, hadirin sekalian. Begitu kurang lebih maksudnya hadis ini, hadirin sekalian. Berarti kalau kita tinggal di tengah-tengah yang banyak ulamanya, banyak pengajian, maka hukumnya lebih wajib lagi menuntut ilmu, hadirin sekalian. Jadi di Jakarta ini banyak ulama, hadirin sekalian. Para habaib menggelar pengajian-pengajian. Di Indonesia juga banyak ulama, hadirin sekalian. Para ulama-ulama menggelar pengajian-pengajian, maka tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak menuntut ilmu, hadirin sekalian. Wala yalhaquhu fi talabihi katsiru mu'natin, yang tidak menyebabkan mengeluarkan banyak biaya, wala kabiru masyaqqatin, dan tidak bersusah payah. Jadi kalau ulamanya dekat berarti tidak mengeluarkan banyak biaya. Kalau ulamanya dekat berarti tidak mengeluarkan banyak kesusahan-kesusahan, hadirin sekalian. Susah saja wajib, hadirin sekalian, apalagi yang dekat dengan ulama, hadirin sekalian. Maka hendaknya tidak ada pilihan bagi kita selain menuntut ilmu, hadirin sekalian. Menuntut ilmu yang menyebabkan ibadah kita
diperbaiki, yang menyebabkan akhlak kita diperbaiki, yang menyebabkan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di zaman sekarang ini lebih mudah lagi hadirin sekalian. Misalkan ada ulama di Jawa Timur, kita ingin ngaji, nggak harus ke Jawa Timur, buka saja channel YouTube-nya hadirin sekalian, kita dengarkan pengajian, lebih mudah lagi hadirin sekalian. Misalkan ada ulama di Kalimantan, punya pondok pesantren di Kalimantan, kemudian dia nerangin kepada santrinya di pengajian-pengajian, kita tidak usah ke Kalimantan untuk tahu ilmu kiai tersebut, cukup buka channel YouTube-nya, kita bisa lihat hadirin sekalian, kita bisa pelajari sangat mudah kondisi zaman sekarang hadirin sekalian. Berarti tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak memahami agama hadirin sekalian. Memahami agama agar ibadahnya benar, ibadah benar agar kita bahagia di dunia dan di akhirat hadirin sekalian. Kalau urusan-urusan sepele butuh ilmu hadirin sekalian, maka urusan kebahagiaan akhirat pasti lebih butuh ilmu hadirin sekalian, dan tidak mungkin tidak. Kita mau mengerjakan apapun tanpa ilmu pasti salah, pasti berantakan. Bikin kue nggak pakai ilmu, bahannya lengkap, nggak jadi kue hadirin sekalian. Kita mau membangun rumah, nggak pakai tukang yang ngerti tentang ilmu pembangunan rumah, nggak jadi rumah hadirin sekalian. Bangun rumah pakai ilmu, bikin hal-hal sepele pakai ilmu. Nah ini untuk bahagia akhirat hadirin sekalian, nggak mau pakai ilmu pasti nggak bahagia akhiratnya hadirin sekalian. Berarti untuk bisa bahagia akhirat harus dengan ilmu hadirin sekalian. Kata Rasul, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia dunia harus pakai ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia akhirat harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia dan akhirat bahagia juga harus dengan ilmu hadirin sekalian. Maka tidak ada pilihan bagi kita selain untuk meluangkan waktu kita menuntut ilmu hadirin sekalian. Saya udah tua masih wajib hadirin sekalian. Saya sudah punya anak banyak masih wajib hadirin sekalian. Saya udah ubanan masih wajib hadirin sekalian. Karena bebasnya tidak menuntut ilmu apabila sudah berada di liang kubur hadirin sekalian. Berarti harus kita luangkan waktu kita hadirin sekalian. Jangan sampai waktu banyak cuman buat nyari duit hadirin sekalian. Duit sekejap juga habis. Akibatnya orang tersebut tidak punya bekal untuk akhirat. Di dunia juga nggak kaya-kaya, di dunia nggak punya duit, sementara bekal buat akhirat dia tetap tidak punya. Na'udzubillah min dzalik hadirin sekalian. Maka kita luangkan waktu kita sebagiannya untuk menuntut ilmu hadirin sekalian. Ya minimal seminggu sekali kita menuntut ilmu. Lebih bagus lagi tiap hari hadirin sekalian. Lebih bagus lagi setiap hari hadirin sekalian. Fa'ammal ulumul islami, adapun ilmu-ilmu keislaman, fatarji'u jumlatuha, maka secara garis besar kesimpulannya kembali ila qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina sa'alahu Jibril alaihi salam, tatkala Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam fil hadisil masyhuri, di dalam hadis yang populer. Faqala lahu, malaikat Jibril berkata kepada Rasul, akhbirni, beritahukanlah kepadaku, anil islami, tentang Islam. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah yang tujuannya adalah pembelajaran buat para sahabat dan juga buat kepada kita kaum muslimin. Malaikat Jibril berkata,
akhbirni anil Islam, beritahukanlah padaku tentang Islam wahai Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah menjawab, al-Islamu, Islam adalah antashhada, engkau bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi karena yang pertama dipelajari adalah keislaman, maka seseorang wajib mengenal Allah dan mengenal Rasulullah. Tidak boleh tidak, hadirin sekalian. Mengenal Allah adanya di ilmu tauhid. Bagaimana hukumnya jika kita tidak mengenal Allah, hadirin sekalian? Hukumnya, ibadahnya tidak diterima, hadirin sekalian. Timbul pertanyaan lagi, mengapa tidak diterima, hadirin sekalian? Karena kita menganggap yang bukan Allah, kita anggap Allah, hadirin sekalian. Misalkan kita ibadah, kita membayangkan, kita takbir sholat Allahu Akbar, kita menyembah Allah, kemudian kita membayangkan Allah. Bayangan Allah kita pasti salah karena tidak sesuai dengan Allah yang dimaksud, hadirin sekalian. Berarti sebenarnya kita menyembah perkiraan-perkiraan kita yang itu bukan Allah, yang menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebelum kita ibadah, kita harus mengenal Allah, yaitu mengenal sifat-sifat Allah, hadirin sekalian. Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, dan seterusnya, dan itu wajib kita pelajari, hadirin sekalian. Allah itu diantaranya mukhalafatu lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Jadi kalau kita membayangkan bahwa Allah seperti ini, maka bayangan kita pasti keliru, karena Allah berbeda dengan apapun dan siapapun juga, hadirin sekalian. Termasuk dengan yang kita bayangkan pun itu bayangan yang salah, hadirin sekalian. Nah, kalau kita ibadah Allahnya tidak kita kenal, berarti sebenarnya kita menyembah yang bukan Allah, hadirin sekalian, yang ada di dalam gambaran kita. Dan inilah pentingnya ilmu tauhid, hadirin sekalian. Jadi ilmu tauhid itu harus lebih dulu kita pelajari, hadirin sekalian, terutama sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Begitu juga Rasulullah, kita mengenalnya, hadirin sekalian. Wa tuqimas shalah, engkau melaksanakan salat, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakata, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, engkau berpuasa di dalam bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, engkau pergi haji ke Baitullah. Inistata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu melakukan perjalanan ke sana. Nah, inilah yang disebut dengan Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kita diwajibkan sholat, ilmu tentang sholat kita mengerti. Kita diwajibkan zakat, wajibnya zakat kita tahu, ilmu tentang zakat kita mengerti. Kita diwajibkan berpuasa, ilmu tentang puasa kita mengerti. Kita diwajibkan haji, ilmu tentang haji, jika kita sudah mampu melakukan perjalanan ke sana, ilmunya harus kita ketahui, hadirin sekalian. Dan tidak semua ilmu yang ada di fikih itu wajib, hadirin sekalian. Misalkan ilmu tentang mengusap khuffain. Khuffain itu sepatu yang terbuat dari kulit yang tidak tembus air. Nah, karena di Indonesia sepatu itu enggak dipakai, maka hukum mengusap khuffain enggak dipelajari, tidak apa-apa, hadirin sekalian. Jadi yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita itulah yang wajib kita pelajari, hadirin sekalian. Jadi kalau ada kasus-kasus yang rumit-rumit yang kita tidak tahu, misalkan bagaimana hukumnya sholat di bulan, nah kita nggak wajib
Bagaimana hukumnya menghadap kiblat apa tidak jika kita sholat di bulan? Nah, itu sudah ada hukumnya di dalam ilmu fikih hadirin sekalian. Tapi kita tidak wajib tahu untuk hal seperti itu hadirin sekalian, karena bukan realitas kita. Tahu lebih bagus, nggak tahu tidak berdosa. Tetapi yang berkaitan dengan diri kita, kewajiban kita, lalu kita tidak tahu, itulah yang berdosa hadirin sekalian. Syarat sholat ada yang nggak tahu, itu berdosa hadirin sekalian. Rukun sholat ada yang tidak tahu, itu berdosa hadirin sekalian. Nah, kalau urusan khilafiyah, perbedaan pendapat ulama, tidak tahu pun tidak apa-apa. Jadi tidak semua yang di ilmu fikih itu wajib diketahui, tetapi yang berkaitan dengan kewajiban diri kita, itulah yang wajib hadirin sekalian. Tsumma qala, kemudian malaikat Jibril bertanya lahu kepada Rasulullah, fa akhbirni, beritahukanlah aku, anil imani, tentang iman. Qala, Rasulullah bersabda, al imanu, iman adalah antu'mina billahi, engkau percaya kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, hari akhir, wal qadari, qadar, takdir, khairihi wa syarrihi, yang baiknya dan yang buruknya. Takdir itu ada yang baik dan ada yang buruknya. Jadi beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir, itu semua wajib kita imani dan wajib kita mengerti hadirin sekalian. Tentang Allah kita harus tahu, tentang malaikat-malaikat kita harus tahu. Yang harus kita ketahui batasannya adalah yang diwajibkan oleh Allah hanya 10. Malaikat jumlahnya itu sangat banyak. Yang tahu itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala berapa jumlah malaikat. Nah, yang wajib diketahui oleh umat Islam itu ada 10 dan kita harus tahu hadirin sekalian. Begitu juga kitab-kitab Allah itu ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi, kita wajib tahu hadirin sekalian. Rasul-rasul yang 25 wajib tahu hadirin sekalian. Wal yaumil akhir, hari akhir, lalu balasan terhadap hari akhir, kemudian takdir yang baik dan yang buruk, itu semua adalah hal-hal yang wajib diketahui oleh seorang mukmin hadirin sekalian. Maka hendaklah kita terus-menerus membekali diri dengan ilmu. Ibadah tambah ilmunya, ibadah ditambah ilmunya, sehingga ilmu kita lengkap hadirin sekalian. Wa amma ma yajibu ilmuhu ala kulli muslimin, adapun perkara yang wajib diketahui bagi seorang muslim, min ulumil imani, yaitu berupa ilmu keimanan, fayujadu fi aqaidil a'immatil muhtasarati, bisa ditemukan di sebuah kitab yang bernama Aqaid al-A'immah al-Muhtasarah, akidah umat yang awam yang ringkas, allati wada'uha, yang telah disusun li'amatil muslimina, untuk orang awam kaum muslimin, mislu aqidatil imamil Ghazali rahimahullah, di antaranya adalah kitab Aqidah al-Imam al-Ghazali rahimahullah. Jadi Imam Ghazali salah seorang ulama pernah menyusun yang bernama Aqidatul Imamil Ghazali. Nah, itu kalau kita pelajari itu pun sangat bagus untuk kita pelajari yang berkaitan dengan tauhid. Yang lebih mudah dan sudah populer adalah Aqidatul Awam hadirin sekalian, kitab Aqidatul Awam yang sering dibaca di sini juga. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani, falhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila
seterusnya. Nah, itu ada sifat-sifat Allah, ada sifat-sifat mustahil, ada jumlah malaikat di kitab itu hadirin sekalian, ada jumlah para nabi, kemudian ada tugas-tugas malaikat, ada keluarga nabi dan rasul. Nah, itu bisa kita pelajari hadirin sekalian. Nah, kitab yang sangat sesuai dan sudah dari awal sampai akhir yang wajib diketahui itu ada salah satunya di dalam kitab Aqidatul Awam hadirin sekalian. Maka kitab Aqidatul Awam itu sebaiknya kita pelajari hadirin sekalian untuk menguatkan ilmu tauhid kita. Itu kalau nggak salah di Masjid Al-Ansor ada. Maksudnya di Masjid Al-Ansor itu dipelajari kitabnya hadirin sekalian ba'da subuh kalau nggak salah. Kalau nggak salah ba'da subuh Ustadz Mawardi itu membahas kitab Aqidatul Awam di berapa? Sebulan sekali. 2 minggu. Oh, 2 minggu. 2 minggu sekali. Iya, itu kitab Aqidatul Awam itu dibahas oleh Ustadz Mawardi di Masjid Al-Ansor. Nah, itu kitab Aqidatul Awam adalah kitab tauhid yang seluruh isinya wajib diketahui oleh kaum muslimin. Jadi ulama itu sudah menyusun ini yang wajib-wajib diketahui. Kemudian di dalam suatu kitab yang sangat ringkas hadirin sekalian. Ketika kita mengetahui lebih dalam dari itu lebih bagus lagi hadirin sekalian. Ya, jadi seorang muslim harus mengenal tentang Allah, tentang Rasulnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan akidahnya hadirin sekalian. Kalau di dalam kitab ini yang disarankan adalah Aqidatul Imamil Ghazali, akidah Imam Ghazali hadirin sekalian. Wahia kitab itu, kitab akidah Imam Ghazali, jami'atun nafi'atun, kitab yang mengumpulkan yang bermanfaat. Wa fiha ziyadatun katsiratun, dan di dalamnya ada tambahan-tambahan yang banyak. Alal qadril wajibi ilmuhu, atas seukuran yang wajib mengetahuinya, ala kulli mukminin, atas setiap orang mukmin. Jadi kalau di kitab akidah Imam Ghazali itu banyak tambahannya, yang tambahannya itu tidak wajib hadirin sekalian. Kalau tahu bagus, kalau tidak tahu tidak apa-apa hadirin sekalian. Jadi banyak tambahan-tambahannya. Walakinnaha, tetapi kitab itu muakkadatun, mengokohkan, wa muqawwiyatun, menguatkan, wa mukammilatun, menyempurnakan, lil imani, untuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, kitab tauhid harus kita pelajari hadirin sekalian. Salah satu daripada kitab tauhid harus kita pelajari, entah itu yang tebal, entah itu yang tipis. Kalau saran saya, kitab Aqidatul Awam itu secara keseluruhan itulah yang wajib diketahui oleh kaum muslimin hadirin sekalian. Fasanuridu fi akhiri hadhihi tasnifi insyaallah, dan saya akan menjelaskan di akhir pengarangan kitab ini insyaallah. Aqidatun wajizatun, akidah yang ringkas. Jadi pengarang kitab ini juga menjelaskan tentang ilmu tauhid, tapi di akhir karangan ini berarti masih lama. Ini kitab ini ratusan halaman hadirin sekalian. Yang jelas dibacanya itu tahunan baru nyampe. Jadi di akhir kitab ini ada akidah wajizah, akidah yang ringkas yang wajib diketahui oleh setiap orang muslim. Tashtamilu ala ma la budda min ilmihi minal ulumil iman, yang di dalamnya berisi tentang hal-hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim berupa tentang ilmu-ilmu keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan, kesimpulannya kita harus mengenal Allah.
Kalau kita tidak mengenal Allah, bisa jadi sholat kita salah, tidak diterima lantaran Allah yang dimaksud di dalam hati berbeda dengan Allah yang sebenarnya. Hadirin sekalian, yang menyebabkan ibadah kita tidak diterima, berarti ilmu tauhid wajib kita pelajari. Hadirin sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.